PT Imago Mulia Persada Tbk akan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. Perseroan mendapatkan kode saham LFLO. Perusahaan yang bergerak di usaha interior dan furniture premium itu akan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta lembar saham atau sekitar 23,08% dari modal ditempatkan dan di setor penuh. Nilai nominal saham sebesar Rp10 per lembar akan dibanderol dengan harga penawaran Rp100 per saham. Sementara harga pelaksanaan untuk waran Rp110. Target dana IPO sebesar Rp30 miliar akan digunakan untuk modal kerja, pembukaan showroom baru, serta pembangunan platform online. PT Imago Mulia Persada Tbk akan melepas sebanyak-banyaknya 300 juta lembar saham dalam IPO hari ini. Seperti apa prospek emiten dengan kode saham LFLO itu? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Director of Business Development Sekuritas, Bernardus Setia Ananda Wijaya. Selamat pagi, Mas Bernard. Halo, Mas Bernard. Ya, halo, selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Mas. Mas Bernard, mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, jelas. Baik. Baik, Mas Bernard, ini kalau kita melihat Imago yang akan IPO hari ini potensinya akan seperti apa, Mas Bernard? Oke, jadi mungkin kita berangkat terkait tentang bisnis furniture di Indonesia, di mana saat ini merupakan saat di mana pandemi COVID-19 terjadi, dan saat pandemi COVID-19 terjadi, masyarakat Indonesia dan belahan dunia lainnya kecenderungannya adalah melakukan aktivitas keseluruhan di rumahnya masing-masing. Sehingga jika mereka banyak melakukan aktivitas di rumah, kecenderungannya mereka akan lebih care atau lebih perhatian terhadap rumahnya masing-masing. Sehingga pembelian furniture ataupun pembelian bahan-bahan yang terkait tentang kebutuhan rumah akan meningkat di kala pandemi COVID-19 ini. Sehingga LFLO, di mana akan melakukan IPO hari ini merupakan suatu keputusan yang cukup baik, di mana saat ini demand terkait tentang kebutuhan furniture rumah meningkat seiring dengan kegiatan banyak dilakukan di rumah. Lalu bagaimana dengan secara valuasinya? Kita bisa melihat bahwa saat ini LFLO akan melakukan IPO dengan melepas sekitar 23,08% sahamnya di angka 30 miliar, di mana akan melepas sebanyak 300 juta lembar dengan harga 100 per lembarnya. Dan jika kita lihat ekuitas dari perusahaannya sendiri saat ini, ekuitas dari perusahaan yang tersedia ada di kisaran angka 11,7 miliar. Dan jika kita lihat dari sisi price book value dari perusahaan ini cukup tinggi, di mana dilepas di kisaran angka 11 kali price book value ratio. Dan kemudian dari sisi earnings-nya sendiri, hingga tahun 2020 kemarin, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan walaupun meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni mengalami peningkatan 106,62%. Kita melihat bahwa laba hingga 30 September 2020, LFLO dicatatkan di angka 1,152 miliar. Dan jika kita setahunkan, ini berada di kisaran angka 1,5 miliar. Dan jika kita hitung PE ratio-nya terkait tentang saham dari LFLO ini sendiri, saat ini akan diperkirakan di kisaran angka 85 price earning ratio. Dan jika kita bandingkan dengan perusahaan kompetitornya, yaitu Wood, walaupun tidak secara direct ya, Wood lebih banyak bermain ke area ekspor. Sedangkan LFLO lebih ke arah perdagangan, di mana dia melakukan impor barang-barang furniture dari luar negeri masuk ke Indonesia, mentargetkan segmen menengah ke atas, sedangkan Wood lebih ke arah ekspor ya, dan harga lebih murah untuk furniture-nya. Kita melihat PBV dari Wood sendiri hanya di kisaran 1,8 kali dan price earning ratio-nya di angka 20,8 kali. Jadi kita bisa melihat bahwa secara valuation wise dibandingkan dengan kompetitor, LFLO termasuk lumayan cukup mahal. Tapi kita yang menarik adalah dana dari IPO ini akan digunakan untuk apa? Dan berdasarkan data yang diperoleh, dana untuk IPO dari LFLO ini akan digunakan sekitar
86,41% akan digunakan untuk modal kerja. Dalam hal ini mungkin saja digunakan untuk melakukan impor barang dari luar negeri di Indonesia sebagai stok barang yang akan dijual di Indonesia. Oke, Mas Bernard. Kemudian 7,17% akan digunakan untuk showroom baru dan di angka 6,42% untuk platform online. Rekomendasi Anda bagi para pelaku pasar apa, Mas Bernard, terkait LFLO? Ya. Untuk para pelaku pasar sebaiknya hari ini melakukan aktivitas wait and see terlebih dahulu, apalagi jika pelaku pasar ini kecenderungan sebagai seorang investor. Baik. Mengapa? Karena valuasi sudah cukup mahal, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat jika kita ingin mendapatkan dividen dari perusahaan ini, kebijakan perusahaan, dividen payout ratio-nya di perusahaan ini hanya di kisaran maksimal 30%. Baik. Sehingga untuk investasi masih belum menarik, tetapi untuk trading, kita bisa perhatikan jika emang pergerakan cukup menarik secara intraday, ada pola bullish pattern, kita bisa lakukan. Tetapi untuk swing trade, kita masih belum bisa memprediksi. Karena kita masih butuh data kurang lebih 1-2 minggu at least sebelum kita melakukan aktivitas pembelian swing trading seperti itu. Baik, Mas Bernardus Setia Ananda Wijaya, Direktur of Business Development Sukor Sekuritas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini.